Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holatul Jalila dengan NPM 19882011A 225865. Saya dari Prodi PBSI kelas 6A dengan mata kuliah menulis kreatif dan dosen pengampu Ibu Suhartati. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang menulis kreatif. Yang pertama yaitu pengertian menulis kreatif. Menulis kreatif adalah cara kita menyampaikan ide atau gagasan dari yang kita dapat, baik dari peristiwa yang kita alami dan apa yang telah kita baca, baik dari buku dan realitas. Hal ini dilakukan agar gagasan atau ide kita dapat dibaca oleh halayak ramai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menulis kreatif. Yang pertama yaitu tahap persiapan, di mana di tahap persiapan merupakan rangkaian kegiatan sebelum pengumpulan dan pengolahan data. Pada tahap ini disusun kegiatan yang harus dilakukan dengan tujuan untuk mengefektifkan dalam persiapan dalam merancang. Contoh seperti ada seorang bayi atau balita yang mulai menirukan atau memanggil nama yang diajarkan oleh ibunya dan lain-lainnya, seperti menirukan gerak mengunyah, tersenyum, seperti yang diajarkan orang dewasa di sekitar anak-anak tersebut, seperti keluarga, walaupun bayi atau balita tersebut belum memahami. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap inkubasi. Tahap inkubasi adalah tahap di mana berlangsung pada saat gagasan yang telah muncul disimpan, dipikirkan matang-matang dan menunggu waktu yang tepat untuk menulisnya. Di tahap inkubasi ini kita harus mempunyai gagasan yang telah muncul disimpan dan mempunyai pikiran yang sangat matang untuk ditulis menjadi tulisan yang kreatif. Yang ketiga yaitu tahap inspirasi. Tahap inspirasi adalah tahap di mana terjadi desakan atau pengungkapan gagasan yang telah ditemukan sehingga gagasan tersebut menjadi pemecahan masalah. Yang keempat yaitu tahap penulisan. Tahap penulisan adalah langkah-langkah dalam membuat atau menyusun suatu tulisan. Tulisan tersebut dapat beragam jenisnya, misalnya seperti cerita pendek, cerita bersambung, novel, tulisan-tulisan ilmiah, dan juga seperti makalah, esai, artikel, puisi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tahap revisi atau menyunting. Tahap revisi adalah cara kita dapat memperbaiki atau merubah atau menambah yang kurang atau mengurangi yang lebih, menambah informasi yang mendukung, mempertajam perumusan penulisan, mengubah urutan penulisan, pokok-pokok pikiran, menghilangkan informasi yang kurang relevan, dan lain sebagainya. Menyunting. Di tahap menyunting adalah di mana kita harus membentuk proses pemeriksaan kembali naskah atau tulisan dilihat dari segi bahasa dan isi, yang mencakup kegiatan membaca dengan cermat, teliti, kritis, berulang-ulang untuk menemukan ketidaktepatan penggunaan bahasa dan menumbuhkan tanda koreksi pada naskah. Selanjutnya, tujuan menulis kreatif. Tujuan menulis kreatif adalah menyampaikan ide atau gagasan sebuah pikiran melalui bahasa tulis. Dari tujuan lain dari kegiatan menulis adalah untuk menyampaikan informasi secara tertulis kepada orang lain atau khalayak umum. Selanjutnya, manfaat menulis kreatif. Yang pertama, manfaat menulis kreatif adalah sebagai wadah pengembangan kognitif dan kreativitas. Jadi kita harus mempunyai tempat atau wadah untuk menuangkan ide kita, baik secara kognitif maupun secara kreativitas. Yang kedua yaitu sebagai wadah mengungkapkan isi hati dan jati diri kita. Jadi ketika ada pikiran atau apa untuk mengungkapkan isi hati kita harus mempunyai wadah atau tempat untuk menuangkan segala yang ada di pikiran kita. Yang ketiga yaitu sebagai wadah untuk mengkolaborasi ide dan pendapat. Selanjutnya yang keempat, manfaat menulis kreatif yaitu sebagai wadah untuk merangsang daya imajinasi dan keaktifan. Yang kelima, sebagai wadah meluangkan gagasan atau kejadian atau fenomena yang terjadi. Jadi kita harus mempunyai wadah untuk meluapkan atas apa atau fenomena yang sedang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai wadah pengembangan skill kita menggunakan bahasa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.